Bu, mau loh sudah kemarin, iya. Bu, beberapa jawaban dari fraksi-fraksi ada kesamaan, salah satunya soal sekolah gratis yang konsepnya belum tuntas. Ini ke depan bagaimana untuk yang sekolah gratis itu? Semua masukan kita akomodir, saya kira semua masukan itu karena ingin segala rancangan ini demi Jember paling tidak 5 tahun ke depan menjadi lebih sempurna. Nanti akan ada penyempurnaan masukan-masukan tersebut. Dan sekolah gratis, pada yang sudah diambil sikap. Dan sekolah gratis ini tidak merugikan siapa-siapa, penyempurnaan petunjuk teknisnya memerlukan sosialisasi lebih luas. Pendidikan gratis sejatinya bukan tanpa berbayar, tapi yang biasanya dibayar oleh orang tua, kini dibayar oleh pemerintah. Jadi bukan tidak berbayar. Artinya masih ada item-item yang dibayar oleh orang tua, ya? Bukan gratis sama sekali. Jadi pendidikannya yang gratis, tapi item-item keterlibatan orang tua akan diatur dalam juknis, bukan untuk operasional pendidikan itu sendiri, bukan untuk operasional sekolah, tapi untuk investasi masih diperkenankan orang tua, dan itu tidak dilibatkan dalam pendaftaran murid baru, kenaikan kelas, daftar ulang, dan diatur dalam program tersebut. Artinya ke depan uang gedung masih boleh, Bu, ya? Uang gedung tidak diizinkan. Yang investasi apa saja yang masih diperkenankan tadi? Investasi itu boleh untuk perbaikan gedung dan sebagainya, tapi tidak uang gedung, uang pendaftaran gedung, nanti sumbangan yang tidak mengikat dan tidak mewajibkan orang tua maupun siswa, dan diatur keterlibatan masyarakat ini dalam juknis yang akan diterbitkan tersendiri. Oke Bu, yang soal untuk guru honorer gimana nanti? Ini juga sudah disiapkan juknisnya, ini juga nanti melibatkan sekolah swasta, jangan khawatir. Pendidikan gratis ini adalah program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan guru, kepentingan sekolah. Kalau ada yang ragu, biasa barang baru. Kalau ada yang nggak jelas, biasa memerlukan waktu. Tapi program ini sejatinya adalah karena berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oke. Bu, soal ini katanya ada aset yang hilang, pernyataan Ibu yang kemarin sempat dilansir. Itu sebenarnya bagaimana aset yang hilang itu? Dari audit dari BPKA, beberapa aset di Pendopo dan di Pemkab ini ada di dalam catatan BPKA, tapi barangnya nggak ada, dan itu jumlahnya cukup banyak. Kami memang sudah minta untuk ditindaklanjuti, karena ini adalah aset negara, di mana kalau hilang harus ada laporannya, kalau sudah aus harus ada penghapusannya, kalau dihibahkan juga harus ada berita acaranya, sehingga ini menuntut tanggung jawab, karena sekarang pemimpinnya saya menjadi tanggung jawab utama saya. Itu nominal 4 miliar berapa yang kemarin? Kalau dari auditnya BPKA hampir 4 miliar dari total inventaris yang seharusnya sekarang masih ada. Itu dari kapan sampai kapan, Bu? Yang tadi kan sempat kemarin wawancara kan mengatakan itu masa transisi yang terjadi, atau kapan sebenarnya? Tentang saya waktunya. tidak tahu persis kapan tidak adanya, tapi kondisi audit saat ini itulah data yang ada. Langkah awal untuk pasca ditetapkan, apa yang dilakukan? Kita akan segera melakukan rapat konsolidasi internal di Pemkab untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah berikutnya, karena hal ini akan segera kita konsultasikan ke Gubernur Jawa Timur. Bu, 4 miliar itu apa saja yang paling banyak? Sehingga 4 miliar banyak, Bu. Fantastis Ya, sekali. ada ratusan item, di antaranya ya inventaris termasuk furniture dan alat peralatan elektronik. Itu di Pendopo saja ya? Di Pendopo dan di kantor. Di kantor Bupati. Oke. Saya kira tadi tepatnya nggak begitu, tapi tadi yang dikritisi adalah beberapa SKPD kurang melakukan sinkronisasi untuk program yang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu SKPD. Tadi itu yang saya kritisi. Bu, terkait desakan dari fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menindak aparatur tidak tebang pilih. Saya kira nggak tebang pilih. Tadi yang dikritisi ada tenaga medis yang mendapat sanksi administratif. Kenapa sekarang dekat dengan Ibu Bupati? Dekat dengan Ibu Bupati itu diterjemahkannya harus secara objektif, bahwa dekat dengan Ibu Bupati itu adalah salah satu cara untuk membina dan mengontrol SDM yang di tempat lain sudah dicoba dan belum bisa berhasil. Tidak sinkron, bukan tidak paham, tidak sinkron. Tadi itu mestinya terlibat, tapi keterlibatannya kurang mantap menurut DPRD. Bu, untuk yang tadi hasil hilang akan dilaporkan ke hukum atau bagaimana tidak lanjutnya? Ya, kita akan lanjutkan ke inspektorat apabila ini ada indikasi untuk dilanjutkan ke kepolisian, kita lanjutkan ke kepolisian.
Terakhir, untuk ini Bu, BUMD untuk PDP dan PDAM perkembangan terakhir bagaimana? Kita tunggu laporan dari tim yang sudah kita susun. Perkembangan hari ini kita belum terima laporannya. Kita kalau ada laporannya kita rilis ke teman-teman media ya. Tapi belum ada nama-nama yang masuk dan sebagainya, yang dilaporkan ke Bupati sama sekali? Belum, perkembangan terakhirnya belum kita terima. Nanti pada saatnya pasti kita publikasi karena kita memang ingin teman-teman juga ikut kontrol proses Ya. ini. Proses rekrutmen sampai Bulan Agustus. Agustus. Ya,